BT ini kembali lagi di obrolan kesehatan ya. Kita masih akan berbincang-bincang ini mengenai diet yang ini bisa dijalani juga oleh orang-orang yang mengidap penyakit diabetes. Tapi sebelum itu tadi sebelum kita rehat dulu, ini kan tadi sempat disampaikan juga kalau misalkan itu buah kalau misalkan sudah di jus seratnya juga jadi berkurang. Ya. Itu semua jenis buah? Iya, semua jenis buah. Oh. Kalau sudah di jus ya berkurang Iya. kandungan seratnya. Padahal kandungan serat itu yang kita perlukan untuk mengontrol kadar gula darah. Oke, baik. Serat itu fungsinya untuk mengenyangkan. Jadi kalau kita makan serat, akhirnya kita kenyang. Kemudian makan makanan yang lain kan otomatis berkurang. Itu untuk makanya itu serat itu untuk mengontrol kadar gula darah itu fungsinya. Oh, itu fungsinya. Nah, tapi Bu, kalau sekarang tuh banyak juga orang yang sering bikin jus ini di mix antara sayur dan buah. Sebenarnya itu seperti apa? Ya, itu sebenarnya bagus, lebih bagus mix antara sayur dan buah. Tetapi itu tadi kadar seratnya itu jadi berkurang. Oke, baik. Jadi disarankan untuk makan yang utuh, seperti apel. Itu sebenarnya ada satu nama serat namanya pektin yang di dalam kulit apel. Jadi bagusnya kalau apel dicuci bersih, kemudian dimakan dengan kulitnya. Oh, nah ini banyak orang-orang yang malah makan buah apel malah dikupas karena nggak suka sama sama kulitnya. Padahal kandungan yang ada di kulitnya itu justru bagus ya. Kandungan serat tertinggi malah ada di kulit. Malah ada di kulitnya. Oke, nah ini besok-besok mungkin ada BTV nih kalau misalkan mau makan apel mulai sekarang jangan dikupas lagi kulitnya ya, dicuci bersih saja lalu bisa langsung dimakan bersama dengan kulitnya. Oke, nah tapi Ibu kalau kita ngobrolin masalah penyakit diabetes ini tadi seperti disampaikan juga orang-orang awam mungkin biasa sering sebutnya nih penyakit gula. Nah, apakah memang apalagi kalau misalkan aduh jangan banyak makan manis-manis, jangan banyak mengkonsumsi gula nanti bisa kena diabetes. Sebenarnya benar tidak? Ini gula ini adalah menjadi faktor utama penyakit diabetes. Nah, itu sangat penting. Gula memang merupakan karbohidrat yang kompleks, tetapi bukan pemicu utama untuk meningkatkan kadar gula darah. Itu bukan pemicu. Tetapi kalau digunakan secara berlebih, itu bisa. Tetapi efek dari berlebihnya kita menggunakan gula bisa menjadi diabetes mellitus, tapi bukan pencetus utama. Karena selain gula itu, yaitu tadi aktivitas yang kurang, kemudian punya riwayat keluarga yang menderita diabetes, pola hidup salah, ya itu sebenarnya yang pemicu yang utama, yang paling utama gitu. Jadi bukan karena hanya pengonsumsi gula itu kalau berlebihan kita menggunakan. Tetapi kalau dengan menggunakan takaran yang sesuai sehari 4 sendok itu mudah-mudahan tidak. Oh, jadi ini kita manusia itu normalnya mengkonsumsi gula berapa tadi? Banyak, 4 sendok satu hari. 4 sendok satu hari. Nah, atau sekarang juga untuk mengganti gula itu kan sekarang sudah banyak pilihan ya Ibu ya. Mungkin gula-gula yang bisa pemanis seperti itu untuk mengganti gula. Seperti itu bisa juga jadi akan opsi ya. Iya, kalau itu atau gula diet atau gula diet seperti itu. Boleh juga dipakai seperti itu gula diet. Oke, baik. Bu, tapi kalau misalkan nih dari makanan lainnya, mungkin kalau buah-buah sendiri, kalau misalkan memang sudah ada yang mengidap penyakit diabetes nih ya, kali ini kita akan masuk ke diet diabetes ya. Ini tadi sebenarnya di awal Ibu sudah menyampaikan ada beberapa tipe ternyata, jadi ada banyak ya Bu ya, ini tipe diet untuk orang pengidap penyakit diabetes. Ada apa saja Ibu? Ya, kalau untuk tipe sebenarnya ada diet DM itu ada 2 tipe. Tipe DM1 itu tuh biasanya karena pengaruh dari konsumsi obat-obatan. Nah, yang sering terjadi ini diet tipe 2 yang sering terjadi karena gangguan dari hormon insulin. Hormon insulin itu untuk mengontrol kadar gula darah itu kita perlu insulin. Nah, kalau untuk diet itu kita perlukan yang mempunyai indeks glikemik. Maksudnya indeks glikemik itu yang di dalam tubuh metabolismenya itu yang mengontrol kadar gula darah. Nah, jadi semakin tinggi indeks glikemik, jadi semakin meningkat kadar gula darah. Jadi kita yang perlunya bahan makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah, seperti misalnya nasi merah. Bukan berarti nasi putih ini indeksnya tinggi ya, tetapi indeks glikemik rendah itu yang mempunyai serat.
seperti nasi merah, nasi hitam, kemudian sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran itu bayam, brokoli, Yang jeruk baik. manis. Kemudian kalau buah itu ya apel, makan dengan kulitnya, pir. Tapi kalau pir nggak usah dengan kulitnya, Iya. cukup apel karena apel yang punya Oh pektin. iya iya. Kemudian buah semangka, kemudian buah jambu biji, belimbing itu mempunyai indeks glikemiknya yang rendah, yang cocok untuk penyakit diabetes. Oke, ada opsi pilihan buahnya juga dan Iya. opsi sayuran juga ya, gitu. Lalu apa saja lagi, Ibu? Kalau sayuran seperti tadi bayam, brokoli, kembang kol. Kemudian kalau itu lauk ya, lauk itu kita utamakan yang terbuat dari kacang-kacangan. Oke, apa saja? Tahu, tempe, kemudian telur. Nah, kita menggunakan minyak yang sedikit dikarenakan minyak itu memicu insulin supaya jadi sensitif, jadi tidak sensitif lagi. Jadi insulin tidak meraba ini kadar gula darah harus dikontrol. Jadi sensitifnya insulin itu berkurang dengan adanya minyak. Jadi kalau makan ayam tuh lemak-lemaknya dibuang. Oh. Ayam purus ya namanya. Oh, jadi Tanpa kayak lemak. tanpa lemak. Nah, ayam ada tanpa juga kalau misalkan ada yang menyebutkan bahwa kulit ayam itu juga tidak baik nih untuk para penderita itu sangat diabetes, tidak benar baik. ya? Pertama mengandung kolesterol, Iya. lemaknya lemak tidak jenuh yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Oke. Kalau kolesterol tinggi kaitannya dengan diabetes itu. Nah ini mungkin tadi karena sudah disinggung juga, berarti untuk penyakit kolesterol sendiri ini sangat berkaitan dan juga sangat terikat juga Iya. dengan penyakit diabetes ya, Ibu Iya, ya. karena kolesterol itu identik dengan lemak tinggi atau lemak lemak tidak, makanya dikurangi lemak tidak jenuh. Kalau lemak tidak jenuh itu tadi membuat insulin itu tidak sensitif, jadi tidak bisa meraba. Oh, makanan ini kandungan gulanya tinggi, dia tidak ada sensitif. Oh, semua dimasukkannya semua tanpa disaring kayak itu. Nah, itu fungsi insulin. Jadi kalau lemaknya tinggi tidak sensitif lagi insulinnya, jadi tidak bisa mengontrol kadar gula darah. Iya, Ibu, tadi di awal ini kan sempat ada disinggung sedikit juga kalau misalkan untuk para penderita penyakit diabetes ini kan bukan hanya orang yang berusia lanjut ya, bahkan anak-anak muda juga. Nah, ada juga tadi tipe dietnya ya, yang khusus untuk anak muda. Apa saja? Iya, itu kalau untuk anak remaja itu namanya diet juvenile kalau istilah kami. Itu untuk anak remaja. Jadi di sisi lain dia harus perlu pertumbuhan, harus perlu untuk pengganti sel, untuk tumbuh badan. Di sisi lain mereka harus kontrol kadar gula darah. Itu namanya diet juvenile. Jadi di situ kami untuk rendah kalori, rendah karbohidrat, kemudian tapi tinggi protein. Itu untuk mengganti sel-sel pertumbuhannya supaya dia tumbuhnya lebih optimal. Oke, nah nanti mungkin akan bisa dibahas lagi Bisa lebih dibahas. detail ya, Ya, seperti ya, apa masalah mungkin itu. apa saja yang harus dikonsumsi, apa saja yang harus dihindari juga. Tapi kita rehat dulu lagi sejenak ya Ibu ya, karena mau ada pesan-pesan yang ingin lewat. Sana BTV jangan kemana-mana, tetap di obrolan kesehatan.